Pernah nggak sih ngerasa buntu pas lagi coba jelasin sesuatu yang penting banget buat kamu, tapi orang lain kayaknya nggak mau dengar? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah teks unik yang menawarkan solusi bukan dengan adu argumen, tapi lewat sebuah seni yang disebut membimbing. Kita semua pasti pernah kan, di posisi ini, lagi ngobrolin topik yang kita percaya banget, tapi rasanya kayak ngomong sama tembok. Pertanyaan ini, gimana sih cara meyakinkan orang? Mungkin jadi salah satu pertanyaan paling dasar dalam komunikasi antar manusia. Nah, disinilah sumber materi kita ini menawarkan sebuah perspektif yang beda banget. Lupakan soal menang, argumen, fokusnya digeser ke membimbing. Dan ini bukan cuma soal ganti kata loh, tapi perubahan total dalam cara kita mendekati sebuah percakapan. Teks ini pakai metafora yang kuat banget. Coba bayangin perbedaan keyakinan itu bukan kayak lawan di ring tinju, tapi sebagai sebuah kondisi yang butuh perawatan dari seorang dokter yang ahli. Poin utamanya, diagnosis dulu, baru bicara. Kalau kita asal nyerocos tanpa paham dulu situasinya, ya udah, dianggap pasti gagal. Persis kayak dokter yang ngasih resep obat tanpa periksa pasiennya dulu. Kacau kan? Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana teks ini mengelompokkan orang. Menurutnya, nggak ada tuh yang namanya pendekatan satu untuk semua. Ketiadaan iman itu sendiri ternyata ada jenis-jenisnya, dan tiap jenis butuh penanganan yang beda. Oke, tipe pertama, si acuh tak acuh. Mereka ini bukan menolak karena punya argumen tandingan, tapi ya emang nggak peduli aja. Kayak mau buka pintu tapi nggak ada gagangnya. Susah banget cari celah buat mulai ngobrol. Beda sama yang pertama, tipe kedua ini sikapnya aktif. Mereka bukan cuma cuek, tapi secara sadar menolak. Artinya ada sebuah keputusan di balik sikap mereka itu. Nah, ini level selanjutnya, para penyangkal. Mereka bukan cuma menolak prinsipnya, tapi mereka menyangkal kalau fondasi dari prinsip itu sendiri memang ada. Ini bukan lagi soal sikap, tapi udah jadi sebuah posisi filosofis yang kuat. Eits, tapi diagnosisnya nggak berhenti di situ. Di antara para penolak dan penyangkal tadi, dibagi lagi jadi dua. Ada yang murni materialis, dan ada yang masih percaya sama hal-hal metafisik. Ini nunjukin betapa detail dan berlapisnya kerangka berpikir dari teks ini. Oke, diagnosisnya udah kelar. Sekarang kita masuk ke metode pengobatannya. Ini bukan lagi soal apa kondisi mereka, tapi gimana cara kita mendekatinya. Yuk, kita lihat resepnya. Teks ini ngejabarin 10 prinsip utama. Anggap aja ini semacam kode etik atau etika di samping ranjang pasien buat si dokter atau pembimbing ini. Isinya saran-saran yang praktis banget. 3 pilar pertama ini intinya soal persiapan. 1. Kenali penyakitnya. 2. Sesuaikan bahasa kamu dengan pasien. Dan 3. Yang paling penting, kuasai materi kamu sampai tuntas. Aturan utamanya, jangan pernah datang dengan tangan kosong. Dan kutipan ini, wah, nusuk banget sih. Ini nunjukin kalau taruhannya itu tinggi banget. Menurut teks ini, pengetahuan yang nanggung itu bukan cuma nggak efektif, tapi bisa sangat merusak. Malah bisa bikin lebih banyak masalah daripada solusi. Nah, ini nih, mungkin poin yang paling radikal. Teks ini secara tegas melarang debat yang konfrontatif. Tujuannya bukan buat skakmat lawan, tapi buat bangun jembatan. Yang diutamakan itu empati, bukan adu pinter. Lanjut ke sisi emosionalnya, kita harus berbelas kasih. Kayak dokter yang ikut ngerasain sakit pasiennya. Dan yang kedua, lindungi harga diri mereka. Soalnya, menyerang ego seseorang itu cara paling cepat buat bikin mereka langsung tutup telinga. Ternyata, membimbing itu bukan cuma soal omongan loh, tapi juga soal lingkungan. Teks ini nyaranin kita buat jadi semacam kurator lingkungan sosial mereka. Kenalin ke pengaruh yang positif dan sebisa mungkin jauhkan dari yang negatif. Wah, ini tegurannya tajam banget ya. Prinsip ini menekankan pentingnya memberi ruang loh. Kadang, cara terbaik buat komunikasi itu justru dengan diam dan mendengarkan. Memberi mereka kesempatan untuk merasa didengar, itu bisa jadi jauh lebih efektif daripada ribuan kata dari kita. Prinsip terakhir ini soal kekuatan social proof atau bukti sosial. Tunjukin kalau keyakinan ini tuh bukan cuma dianut sama segelintir orang, tapi juga oleh para pemikir yang dihormati. Ini tujuannya buat menormalkan ide itu dan ngurangin resistensi dari mereka. Oke, kita udah tahu cara diagnosisnya, udah tahu 10 pendekatannya, terus pesan inti apa sih yang sebenarnya harus disampaikan, dan yang nggak kalah penting, kapan waktu yang pas buat menyampaikannya. Teks ini pakai analogi plan restoran yang agak kikuk. Coba bayangin, kita ngasih argumen soal isu-isu pinggiran sebelum fondasi utamanya terbangun. Itu sama aja kayak ngasih kue penutup sebelum sup pembuka. Urutannya salah dan bisa merusak keseluruhan jamuan makan. Jadi,
Intinya apa? Urutan itu penting banget. Fokus dulu ke akar masalahnya, prinsip-prinsip yang paling dasar. Begitu akarnya kuat dan diterima, baru deh kita bisa ngobrolin cabang-cabangnya. Jadi setelah kita bedah semua ini, kita kembali lagi ke pertanyaan mendasar. Teks ini seolah ngasih jawaban yang jelas banget, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, metodenya, empatinya, strateginya, seringkali jauh lebih penting daripada apa isi pesannya itu sendiri. Sebuah pengingat yang kuat banget, bukan?